Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masuk di tanggal 1 Rajab. Yang mana 1 Rajab ini termasuk daripada Ashhuril Hurum. Ashhuril Hurum itu maksudnya bulan-bulan istimewa ya. Jadi dalam Al-Quran yang Allah sebutkan itu inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya hitungan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Tercatat di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Sejak diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah berikan ketetapan bahwa dalam 1 tahun jumlahnya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada arba'ah. Arba itu 4. Hurum mulia, terhormat. Jadi hurum-hurum itu mulia. Seperti Mekah disebut tanah haram. Artinya tanah mulia. Ya. Masjidil Haram, masjid mulia. Jadi kita ini harus kenal, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, alam semesta, dan Allah pula yang menentukan keistimewaan dari ciptaannya. Jadi ada 3 ya yang terkait dengan keistimewaan ciptaan Allah. Yang pertama ada yang terkait istimewa itu karena waktu. Waktu. Jadi dalam 1 tahun ini Pak ada waktu-waktu istimewa. Ada bulan-bulan istimewa. Ada hari-hari istimewa. Bahkan ada malam-malam istimewa. Bahkan ada jam-jam istimewa. Nah ini harus kita tahu. Biar kita nanti kalau beramal ibadah bertepatan dengan waktu itu, maka kualitas kita akan berbeda ibadah kita. Benar, beda itu. Karena apa? Karena ketika kita bercocok tanam untuk perbuatan amal soleh yang kita bakal petik nanti di akhirat, itu kalau kondisi waktunya mulia, istimewa, itu kualitasnya beda lagi. Beda lagi. Kemuliaannya itu beda lagi. Seperti petani. Petani itu kalau yang paham, dia tahu kapan bercocok tanam bulan-bulan tertentu nih. Ini nanam palawija nih. Ini cocoknya nih nanam padi ya, palawija dan lain sebagainya. Itu kalau dia paham ada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, kalau dia ceblokin itu ya bibit bertepatan dengan waktu memang bercocok tanam untuk beras, padi misalnya. Itu nanti kualitasnya berbeda. Nah, begitu. Daripada orang yang asal nyeblok aja, asal bercocok tanam aja, mau bulan apa kayak mau hari apa gitu. Kayak orang nebang bambu dah, orang nebang bambu. Itu kalau yang paham tuh orang nebang bambu, dia tahu saat-saat tepatnya tuh bambu kalau ditebang bambu jadi tua bagus. Tapi ada juga kalau nebang salah tebang bambu jadi muda. Bambu jadi banyak apanya tuh. Seseknya gitu. Karena asal tebang. Kan begitu. Itu di dalam Islam ibadah ada kalau tepat waktu itu kuat beda. Kayak kita sholat Pak. Sholat di awal waktu sama sholat di pertengahan itu beda kualitasnya. Misal zuhur
zuhur jam 12 lewat 10 umpamanya. Zuhur jam 12 lewat 10. Itu akan berbeda jauh. Orang yang begitu dengar azan, cepat tanggap dia bersih-bersih, wudhu, berangkat ke masjid, berjamaah, dengan orang yang 1 jam kemudian jam 1 lewat 10 baru dia sholat. Itu beda banget kualitasnya, jauh banget. Jauh banget. Sama orang lagi yang sholat zuhurnya bukan lagi jam 1 lewat 10, tapi jam 2 lewat 10. Ah, itu beda lagi. Meskipun memang masih dalam waktu ya. Masih. Zuhur jangankan kita jam 2 lewat 10. Jam 3 lewat 10 masih ada waktu zuhur. Masih boleh. Jadi habisnya waktu zuhur ya berduga asar aja. Kalau berduga asar udah habis. Tapi kan kualitasnya beda. Sampai Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Allah cinta kita berbuat amal ibadah. Tapi ada satu amal enggak? Ya Allah cinta banget sama amal itu. Nabi jawab, as-sholatu liwaktiha. Sholat kalah kamu di awal waktu. Kalau dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, hayya al falah, jangan lelet gitu. Itu di situ amalan kamu akan mengandung kecintaan Allah. Nah itu dalam hitungan hari-hari kita lalui dalam hidup kita ini ada hari-hari istimewa, bulan-bulan istimewa. Di antaranya itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan ya yang mulia. 3 bulan ini berturut-turut disebut. Pertama Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan ini berturut-turut secara kemuliaannya disebut berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang satu sendirian, mencil jauh dia jaraknya antara Muharram ke bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim. Nah, itulah agama yang lurus, sudah menetapkan begitu, menetapkan bahwa tiap waktu itu punya kelebihan, punya keistimewaan. Enggak sama semua waktu. Ada waktu-waktu yang memang Allah berikan keistimewaan di waktu tersebut. Nah ini kita sekarang sudah ada masuk di antara bulan Ashuril Hurum ya. Bulan yang mulia. Maka kita kalau meningkatkan amaliyah kita di bulan ini nih, itu kualitasnya beda sama bulan kita Jumadil Akhir kemarin, Jumadil Awal. Itu akan beda kualitasnya. Kualitasnya akan berbeda. Nah inilah keistimewaan waktu. Jadi Bapak kita harus tahu tuh Pak, ada waktu istimewa dalam hidup kita ini. Bahkan Nabi ingetin, inna min ayyami dahrikum lanafahat. Sesungguhnya hari-hari yang kalian lalui dalam hidup kalian itu ada hari-hari penganugerahan. Ya Allah. Kalau kita nonton TV itu acara artis kan suka ada malam penganugerahan ya. Sebenarnya itu ya udah duluan dari Nabi kita. Sebelum timbulnya artis-artis Hollywood, artis-artis ya nasional, Nabi 1400 tahun yang lalu udah ngingetin kita nih umatnya, hari-hari yang kalian lalui dalam hidup nih ada hari-hari penganugerahan. Yang tadinya kalian dibenci sama Allah, Allah anugerahkan kalian menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Yang dalam pembukuan kalian adalah orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa. Tapi begitu kalian lewati hari itu dan ambil kesempatan manfaatkan waktu itu, kalian jadi orang-orang yang terampuni dosanya oleh Allah. Bahkan di hari-hari itu ada stempel, Pak. Stempel. Stempel apa? Stempel husnul khotimah. Waduh. Stempel ahlul jannah. Ada stempelnya tuh. Stempel. Kenapa? Karena berkaitan dengan kesungguhan kita dalam meningkatkan amal ibadah bertepatan dengan hari-hari yang mulia itu. Ya, jadi kalau dalam bulan itu ada namanya Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia. Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Gimana Ramadan? Kalau Ramadan nggak usah diomongin tuh mah, udah populer. Sesuatu yang udah populer mah nggak usah diomongin. Itu memang presidennya ibaratnya.
Itu orang tahu semua. Sampai orang awam aja paham kalau Ramadan mah mulia. Tapi kalau bulan-bulan yang begini kadang-kadang banyak yang nggak paham. Bulan Rajab, Zulqaidah. Jadi nggak aktivitas mereka biasa-biasa aja. Nggak ada perkara karena kurang paham. Makanya Allah sebut minha arbaatun hurum. Awas, ada 4 bulan mulia nih. Jangan lengah. Kalian kalau ambil bagian manfaat itu, manfaatkan waktu itu, maka itu kualitas kalian akan berbeda di hadapan Allah. Berapa banyak orang, Pak, tadinya orang bajingan, tadinya orang keparat, tadinya orang kurang ajar, tapi begitu datang bulan Rajab, dia tobat sama Allah, dia ucapkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dia sungguh Rajab berakhir, Pak, ya Allah, jadi kekasih Allah, Pak. Jadi kekasih Allah. Tadinya dibenci, jadi kekasih Allah. Berubah kondisinya drastis. Berubahnya 124 derajat berubahnya. Kenapa? Karena dia menghargai bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Asyhurul Hurum. Nah itu ya dalam setahun. Dalam setahun juga ada 1 hari yang mulia. 1 hari. 1 hari yang mulia. Namanya hari Arafah. Hari Arafah itu adanya setahun sekali. Tiap tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Orang yang lagi pada wukuf di padang Arafah, itu kemuliaannya double dia. Ngalamin tanggal 9 Arafah, ngalamin wukuf di padang Arafah. Seandainya nggak wukuf di padang Arafah, kita nih ngalamin sini tanggal 9, kita puasa. Itu kualitas puasa kita yang sehari itu. Yang sehari itu, Pak, bisa mengampuni dosa 2 tahun. Ya Allah, kita bikin dosa nih 2 tahun. Itu dengan kualitas puasa di hari Arafah saja. Nahan lapar, makan, minum dari subuh sampai maghrib. Itu bisa menghancurkan dosa 2 tahun. Kenapa? Karena puasanya pas banget hari mulia. Hari istimewa. Nah itu perlunya kita mengintai. Ya, mengintai waktu-waktu mulia. Kalau kita mau ibadah, Pak, kita mau punya hajat sama Allah, intailah waktu-waktu istimewa. Dalam sehari semalam kan ada waktu mulia. Sehari semalam nih ada waktu mulia. 4 juga sama 4. 4 ya dalam sehari semalam tuh 4 yang mulia. Yang pertama adalah waktu sebelum maghrib. Kalau sekarang maghrib jam 6.20, jam 6. Ya, setengah jam sebelum maghrib itu waktu mahal. Lebih mahal daripada mutiara jamrud. Kan kalau emas perak orang udah paham semua ya. Harganya, nilainya. Tapi kalau jamrud itu hanya orang-orang khusus yang paham. Kadang orang kaya aja nggak tahu. Mana yang jamrud, mana yang abal-abal nggak tahu. Nah ini sama nih. Menjelang maghrib. Wah itu jangan dipakai ngayab. Jangan dipakai lalai. Itu di situ dipakai zikir, dipakai ibadah, dipakai munajat. Kenapa? Itu waktu istimewa banget. Dipakai bertasbih, memang Allah suruh. Wasabbihuhu bukrotau. Itu artinya bukrotau wa asila. Kalau bukro itu habis sembahyang subuh nih kayak begini. Ini waktu mulai juga nih. Habis sembahyang subuh sampai terbit matahari disebut bahasa Arabnya bukro. Bukrotau wa asila. Ya, wa subhanallahi. Kemudian kalau kita ketakbiran tuh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah kapan cakepnya kita ucapin itu? Bukratan wa asila. Pagi-pagi habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Itu Nabi katakan ya, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, nanti orang di hari kiamat bebawaan yang paling istimewa di hadapan Allah. Besok kan kita masing-masing punya bebawaan nih di hari kiamat. Ada orang yang bebawaannya Masya Allah, istimewa banget di hadapan Allah. Apa itu bebawaannya? Dia ngucapin kalau pagi sore subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil 100 kali, Pak.
Kalau kita baca itu habis sembahyang subuh dan sebelum maghrib menjelang jam 6, kita udah duduk di gelar sejadah kita, duduk subhanallah. Lam ya'ti ahadun, kata Nabi. Lam ya'ti ahadun bi afdola minhu. Nggak ada orang yang dapat mengungguli kemuliaan dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena dia punya bebawaan wa subhanallahi bukratau. Itu menjelang maghrib tuh. Jadi menjelang maghribnya. Jadi kita harus tahu nih. Paham. Waktu-waktu istimewa. Oh, dalam sehari semalam ada empat. Satu, sebelum maghrib. Dua, maghrib sampai isya. Jadi kita bertahan tuh. Dari jam 5:30 sampai jam 7:30. 2 jam itu. Coba upayakan jangan ada yang sia-sia di situ. Jangan pakai nonton TV. Jangan lihat-lihat status orang, Twitter, Facebook. Nah itu khusus zikir. Ntar mulia lagi sebelum subuh sama habis subuh. 4 berarti. Sebelum subuh ya jam 4. Jam 4 itu mahal tuh. Ibaratnya kalau orang lagi ribut nyari apa namanya buah apa ya, apa nih buah delima apa nih buah, yang mahal itu ya, iya itu ibaratnya ya emas 24 karat jam 4. Makanya Nabi Sulaiman tuh umur 6 tahun udah dididik ya sama ibunya. Kata ibunya, wa ya bunayya la tukthirin naum fi hadhihi sa'ah. Hai anakku, jangan biasakan tidur jam-jam segini, bangun ya. Ini jam 4 udah mau subuh, bangun, kamu sholat, kamu munajat. Sebab kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, ya disinilah kamu kudu mesra sama Allah. Jangan tidur pada saat itu, bangun ibadah. Sebab orang yang tidur pada saat itu ya'ti yaumal qiyamah fakiran. Nanti datang di hari kiamat fakir dia, nggak punya apa-apa ya Allah. Kenapa? Karena amalan kelihatan semua orang. Amalan kita ini kelihatan. Kalau amal kelihatan sama orang, Pak, itu peluang diterimanya kecil banget. Kecuali kita punya kesungguhan niat yang sidik, niat yang asli bener-bener lillahi ta'ala, baru diterima. Tapi kalau misalnya nggak punya gituan, peluang diterimanya kecil. Jadi ya peluang yang besar diterima, Pak. Peluang yang diterima besar tuh peluang yang kita beramal ibadah kagak ada yang tahu siapapun juga kecuali rahasia yang kita spesialkan antara kita dengan Allah. Yang tahu Allah saja udah. Wah, itu dia cakep tuh. Mana contohnya? Tahajud jam 4. Jam 4 kita tahajud. Wah, itu waktu yang istimewa. Waktu yang mulia. Nah, ya. Jadi 4 waktu nih. Sebelum maghrib. Ya, 2 maghrib sampai isya. 3 sebelum subuh sampai subuh. Subuh sampai terbit matahari. Waktu duha. Udah, itu waktu mulia. Selain itu kita lupa, selain itu kita lalai di waktu-waktu tersebut. Ini 4 waktu bisa memberikan syafaat kepada kita. Bisa menghapus kekurangan-kekurangan kita, waktu-waktu kita yang terabaikan kalau kita selama bisa mampu menjaga kemuliaan 4 waktu. Nah, sama. Ini dalam 1 tahun nih kita 12 bulan ada kita concern hendaknya. Kita fokus 4 bulan yang mulia ini, yuk tingkatkan amal soleh. Nah, diantaranya bulan Rajab. Ini bulan Rajab nih banyak ya amalan yang dianjurkan. Bebas kita memilih. Ada membaca Rabbighfirli warhamni watub. Kalau minta. Ini gerbang nih Pak, gerbang Ramadan. Jadi kita kalau pengen sukses, Ramadan kita sukses apa enggak? Nah ini, ibaratnya ini aja nih. Babak penyisihannya sekarang nih. Babak penyisihan, pemilihan kader-kader pemenang Ramadan. Nah ini bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub. Kayak orang ikut Indonesia Idol kan ada masuk karantina dulu tuh. Ntar masuk karantina dilatih, digembleng terus. Nanti ada malam penampilan. Dari penampilan babak penyisihan diputer lagi, diolah lagi. Babak ya semifinal. Yang lain ikut gugur. Nah ini dia termasuk yang sukses. Ntar semifinal naik dia, masuklah babak final. Nah itu Ramadan kita kalau pengen sukses. Nih sekarang nih patokannya. Bulan Rajab kita harus dapat ampunan Allah. Rabbighfirli warhamni watub
alaihi rabbighfirli warhamni. Kita baca ya habis sembahyang subuh tuh sama habis sembahyang maghrib 70 kali rabbighfirli warhamni wa tub alaihi rabbighfirli warhamni wa tub alaihi rabbighfirli. Ini untuk mendapatkan keistimewaan kita beribadah di bulan Ashhuril Hurum ya, termasuk di bulan Rajab ini nih, bulan yang agung. Jadi Allah ciptakan waktu nggak sama semua ya, punya waktu-waktu istimewa. Makanya itu waktu sholat itu waktu paling istimewa Pak. Waktu sholat, waktu paling istimewa itu waktu sholat. Kenapa? Sampai sholat yang begitu mulia, sholat nih yang begitu mulia, dia punya waktu-waktu khusus. Allah bilang dalam Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban untuk orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kalau ada orang sholat belum masuk waktu, nggak sah karena waktunya belum istimewa. Zuhur setengah 12 nggak jadi. Biasa patokan zuhur jam 12. Karena kan jam 12.10 ya. Jam 12 baik dah. Biasa juga jam 12. Nggak sah sembayangnya. Jangan karena kurang 10 menit, kurang 2 menit. Allah, kurang 2 menit nih. Belum masuk waktu istimewa. Karena waktu ketika disandarkan dengan sholat, waktu sholat itu waktu ngikut mulia. Kenapa? Senderan waktu ke sholat jadi mulia. Kayak kita nih, kita orang biasa bersender sama orang soleh, sama kiai. Wah, jadi mulia kita. Kenapa? Karena senderannya kiai, jadi mulia aja. Siapa saya? Sampai ada lagunya tuh ya. Man ana laulakum. Siapa saya? Siapa saya kalau nggak ada guru? Siapa saya? Saya orang biasa karena bersender sama guru, dapat ilmu, dapat takwa, dapat soleh, setruman dari guru, jadi mulia. Nyendernya sama guru. Waktu juga biasa aja sebenarnya, tapi begitu waktu nempel sama sholat, wah itu waktu jadi istimewa, waktu jadi mulia. Jadi kita sholat harus di dalam waktu. Jangan belum masuk waktu nggak diterima, haram bahkan. Sholat zuhur jam 12 kurang 10 haram. Belum masuk waktu udah sholat. Bagaimana kalau lewat? Ya, kalau lewat juga sama haram juga. Zuhur jam berapa? Zuhur jam 3:30, udah asar baru zuhur. Ya, di masjid udah Allahu Akbar. Sholli fardhu dhuhri Allah. Azan asar dia sholli fardhu dhuhri. Allah yang bilang fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat begini. Kenapa? Keluar waktunya udah. Alladzina hum an sholatihim. Lalai dari waktu yang sudah ditentukan. Dia abaikan, dia lalaikan sampai kelewat. Jangan, makanya kita waktu itu jangan main-main dah. Waktu-waktu yang istimewa harus kita intai ya. Kita perhatiin, kita cermati. Kenapa? Biar kita jadi orang yang dicintai oleh Allah karena menggunakan waktu di waktu-waktu istimewa, waktu-waktu mulia. Nah itu ya waktu-waktu. Nah yang terpenting Pak dalam bulan Ashhuril Hurum ini selain kita memang berbuat amal soleh, ada pesan khusus dalam Al-Quran. Al-Quran berpesan kepada kita. Apa kata Al-Quran berkaitan dengan Ashhurul Hurum? Fala tadlimu fihin. Jangan kamu berbuat zolim. Jangan kamu berbuat zolim di bulan-bulan mulia. Kalau kamu sampai nggak bisa berbuat amal soleh di bulan mulia itu, minimal jangan sampai berbuat jahat, berbuat zolim, berbuat dosa, berbuat aniaya kepada diri kalian. Itu pesan-pesan intinya. Fala tadzlimu fihinna, maka jangan sampai kamu berbuat zolim di bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena beda juga tuh balasannya Pak. Balasannya beda lagi tuh. Berlipat ganda. Sebagaimana amal soleh berlipat ganda.
berbuat dosa pada bulan-bulan tertentu, saat-saat tertentu itu. Ya Allah, berlipat ganda juga. Orang nyolong kotak masjid nih, ya nyolong kotak masjid, sama nyopet di kereta, beda tuh kualitasnya. Kualitas dosa maksudnya. Kalau ngomongin dosa bukan kualitas kali, apa namanya itu? Iya, imbasnya itu, akibatnya. Orang nyopet di dalam masjid, sama nyopet di Masjidil Haram, itu beda lagi kualitas itu. Kita di Masjidil Haram jangankan melakukan dosa, baru mau nih. Allah bilang di Quran tuh, wa may yurid bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min azabin alim. Waduh, kata Quran gitu ya. Siapa orang yang punya rencana di kota Mekah, ada rencana, ada niat, di Masjidil Haram ada niat, pengen berbuat zalim, langsung kami cicipi nama dia azab yang sangat pedih. Belum ngelakuin, baru niat rencana doang. Itu saking bedanya kualitas ya tempat begitu. Nah seperti itu. Makanya di bulan Asyura ini kita dianjurkan nyetop berbuat dosa dengan kita mengucapkan Rabbi firli warhamni watub. Ini itu ucapan bisa ngerem. Ngapain gua baca Rabbi firli warhamni watub ya? Kalau masih berbuat dosa aja, gua stop nih. Rabbi firli warhamni watub. Seperti ibaratnya orang yang suka mabok. Orang biasanya mabok mulu kalau naik mobil. Ya udah, setiap mau naik mobil, sebelum naik mobil minum antimo dulu 10 menit. Sebelum naik kendaraan minum antimo, biar nanti udah masuk mobil aman dia. Nah, ini kita bulan Rajab nih biar aman gimana ya dari berbuat dosa. Pagi sore dah baca Rabbi firli warhamni lagi ngarep ampunan ya, iya masih berbuat dosa. Katanya pengen dapat ampunan. Iya itu stop dulu. Rabbi firli warhamni watub alaihi. Itu diantara pesan ya, pesan-pesan yang ada di Ashhurul Hurum, yaitu fala tadzlimu fihinna, jangan kamu berbuat zalim kepada diri kalian. Kenapa memang? Karena kezaliman itu larangan besar dari Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim menjahati diri kita. Bagaimana sih artinya zalim sama diri sendiri? Ya ketika diri kita ini kita arahkan ke neraka bukan ke surga, itu zalim. Sebab diri kita ini teriak juga dia Pak. Kalau dia berbuat maksiat nih, diri kita jangan berbuat, dia teriak, jangan dong. Makanya setiap hari 7 anggota badan kita ngomong ya. Cuman kita nggak dengar aja mereka yang punya diri nih. Hei bang, jagain tangan kita ya. Jangan asal comot bang. Lu yang nyomot kita babak belur nih. Ya gitu kan. Bener nggak? Iya. Orang nyolong motor. Ya kan ketahuan gimana tuh. Yang dipotong kan bukan tangannya, yang digeprek bukan tangannya. Dibakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya badan nginget, lu jangan barang nyolong ya. Lisan juga, lu jangan barang ngomong lo, ngomong dikit yang dikelepak gua kata pala. Lu kan ngomong lo, kali itu disentik lidahnya, bukan lidahnya disentik. Pala gua dikelepak tuh sama orang. Kan begitu. Mata jangan selihat-lihatnya, kaki jangan selangkah-langkahnya. Kan diingetin tuh, salah langkah, kita kecelakaan. Itu maksudnya zalim sama diri. Apalagi kita zalim sama orang ya. Nipu orang, ngelaguin orang, ya apalagi zaman sekarang nih, wah tipu daya udah di mana-mana, saling tipu menipu udah menjadi kerjaan biasa, kezaliman terbesar Pak, punya riwayat zalim sama orang dong. Makanya kata Nabi, siapa orang yang punya PR sama orang lain, faliyatahallal, hendaklah dia minta halalnya sekarang. Sebelum nanti di hari kiamat dia dituntut berat. Minta maaf, jujur, ya ngaku kesalahan-kesalahan kita tuh. Makanya kita kadang-kadang orang meninggal tuh suka ada, Bapak, kalau ini jenazah semasa hidupnya punya utang janji ya atau utang keuangan, maka kami sebagai pihak keluarga akan menjamin semua utang janji daripada almarhum. Biarkan almarhum berangkat menuju Allah bebas dari utang piutang, dari janji-janji yang pernah dijanjikan kepada bapak-bapak.
Ini karena berat ya Allah. Makanya khusus di bulan Ashhurum Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna", jangan kamu berbuat zalim. Dan kezaliman yang terbesar itu adalah kezaliman belum beriman. Masih musyrik aja. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, kata Luqman Hakim, kamu jangan musyrik ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa terberat, dosa terbesar. Itu termasuk kezaliman. Iya, kemudian di sini dikatakan termasuk ya kezaliman adalah maksiat dan dosa-dosa kecil maupun besar. Itu juga berbuat dosa kecil maupun besar itu termasuk nilai kezaliman. Aduh, kita zalim banget dah. Makanya kita sering-sering baca nih di bulan Rajab ini ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Rabb wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu baca ya doa Nabi Adam. Kakek nenek moyang kita Nabi Adam itu ketika makan bohol dilepas pakaian sorga, akhirnya dia ditempatkan di dunia sekarang ini. Nabi Adam nggak pernah berhenti minta kepada Allah, seraya merayu Allah dengan kata-kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Jadi kita punya diri ini kita sayang ya Pak. Ini kita kalau sayang sama diri kita nih, fisik kita jangan sampai dicemplungin diri kita ini sama nerakanya Allah. Kan neraka jangan dicemplungin. Bagaimana sih? Jangan ajak diri kita maksiat. Ajaklah taat. Arahkan diri kita ini taat. Berbuat amal soleh. Takwa kepada Allah. Biar diri kita ini masuk surga. Ya, jangan mengikuti ya ajakan-ajakan setan yang mengarahkan diri ini nyemplung ke dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Nah, itu termasuk zalim kepada diri sendiri. Bahkan dikatakan di sini, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya Allah. Sesungguhnya kezaliman itu akan menimbulkan kegelapan-kegelapan yang berlapis di hari kiamat. Wah, jadi di hari kiamat tuh gelap gulita. Meskipun ada berita tentang matahari di atas kepala. Matahari di atas kepala, tapi buat dia gelapnya luar biasa. Karena sinar mataharinya redup, mati, tinggal panasnya doang. Ibaratnya kita kayak kita lagi panas dingin. Kita panas dingin nih, badan tapi dingin, dipegang sama awak panas. Kan minum aspirin tuh. Lampu kita suruh matiin lampu. Apa? Gua habis minum aspirin. Gua pengen kukub. Orang Betawi bilang kukub. Kukub itu masuk ke kain sarung gitu. Ya, udahnya gelap tapi badan panas banget. Nah, itu di hari kiamat orang kalau berbuat zalim ya Allah. Gelap tapi panas. Panas. Masya Allah. Itu kezaliman kepada orang lain. Makanya kadang-kadang ada orang merasa aman ya. Ah, gue udah berbuat zalim gini kayaknya aman-aman aja. Nggak ditangkap KPK lah. Ya nggak ngapa-ngapa sih. Ya KPK ya emang orang gua, temen gua. Ya enggak? Pengadilan, kejaksaan semua gua kenal semua. Gua aman berbuat. Iya memang kadang-kadang kita berbuat dosa itu ya Allah seolah-olah kita dimanjain. Padahal bukan. Ya Allah lagi biarin dulu. Biarin. Di sini katanya wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya inna akhdahu alimun syadid. Jadi ketika ada orang berbuat zalim, dia jangan merasa aman, saudara. Dia takut kudunya. Dia merasa aman karena nggak ada apa-apa nih, nggak ada. Dari segi ekonomi aman-aman aja. Dari segi pribadi aman-aman. Segi keluarga, anak nggak ada yang
nggak ada yang bahaya, aman namanya. Justru itu Allah lagi setetin, ntar lagi pas udah tingginya teng gitu. Ibarat kayak layangan ya, layangan tuh kalau dilepas makin tinggi, makin wah tuh layangan makin di atas ya, makin paling wahnya dia tinggi di atas. Tapi gitu udah tinggi di atas Pak, kira-kira langsung digunting itu benangnya, teng. Bagaimana itu? Layangan yang udah tinggi digunting pada ketika dia akan nyublok dalam keadaan, benar gak? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya Allah sehancur-hancurnya tuh layangan. Kenapa? Tinggi jatuh. Kayak orang naik motor butut, motor keluaran udah lama, motornya butut, sama motor Harley yang keluaran baru misalnya. Itu kan kalau lagi naik motor Harley kekuatan yang masih baru, kecepatan larinya langsung asik nih. Tapi begitu kena kecelakaan, gubrak, matinya luar biasa itu. Benar nggak? Matinya luar biasa itu. Beda motor digas bukan makin kencang makin pelan dia mah, ya nggak? Kecelakaan jeblok, paling gue lecet dong badannya. Kata yang punya Harley, kalau tahu begitu mah gue mendingan punya motor butut, ya nggak? Njeblok gue tapi parah. Lah kalau Harley sekali njeblok lah mati kita. Nah itulah orang kalau lagi berbuat maksiat, kayaknya anteng-anteng aja, aman namanya. Kalau udah dilepas sama teng, ya Allah, ampun ya Rabb. Itu ya, seperti itulah keadaan zalim kepada orang lain. Maka itu pentingnya kita ya menyeimbangkan hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan berbuat zalim, adillah kita dengan manusia. Ya, berbuat adillah kita dengan manusia. Sebagaimana tiap Jumat kita dipesan oleh sang khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan keadilan, artinya jangan zalim, jangan jahat, jangan ngerugiin orang. Kita apa jangan kan ngerugiin orang yang sifatnya ya berat, yang ringan aja ringan. Parkir mobil sembarangan, Pak. Itu jangan kata di hari kiamat nggak ada resikonya, ada. Makanya kalau pengen beli mobil, siapin dulu garasinya, garasinya siapin dulu. Udah punya garasi, baru beli mobil, gitu. Jadi anteng, tenang. Ini mah lagi mikirnya pengen punya mobil aja, garasi aja gablek. Sehingga tuh mobil diparkir di jalanan. Orang kalau mau mandar-mandar nih, kudu ngantri dulu gantian. Dia dulu masuk, baru ini mah. Itu kan memperlambat jalannya kaum muslimin. Itu bahaya. Kayak musim hujan punya motor parkir di kolong jembatan tol situ tuh, kolong apa tuh situ tuh di lampu merah, ya internasional situ. Lah mobil pada macet parkir, enak aja itu motor tengah-tengah pada. Itu nggak bahaya tuh sama kehidupan kita nanti di hari kiamat di kuburan bahaya. Buang sampah sembarangan di pinggir jalan, main lempar-lempar aja. Emang itu nggak bahayain kita? Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, ngerugiin orang. Wah, ini nih yang harus kita jaga. Makanya mudah-mudahan di bulan Rajab ini, yuk sama-sama kita minimalkan perbuatan dosa, perbuatan zalim. Banyak kita kembali kepada Allah dengan ungkapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hindari perkara-perkara yang menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Orang sekampung benci sama kita, kalau Allah ridho, no problem katanya, nggak masalah. Orang benci sama kita sekampung, tapi Allah ridho, nggak jadi masalah. Tapi sebaliknya, orang sama kita mendukung sepenuhnya, mengiyakan kita, setuju sama kita, tapi Allah murka, aduh. Bahaya buat kita. Sebab kenapa? Sebab manusia semua akan sirna, Allah kekal abadi. Kita besok pulang kepada Allah. Maka kesempatan peluang besar ya, masuk bulan Rajab. Yuk kurangin kezaliman, hilangkan berbuat dosa dan banyak-banyak kita istighfar. Subhanallah apa? Tasbih, istighfar itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ayo sama-sama kita mulain. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abbiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ij'alna min ibadikas salihin ij'alna min ibadikal muttaqin warzuqna mahabbatas salihin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung ya salat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.